kalau kepala lu sakit periksa, berarti perut lu ada masalah. Atau sebaliknya kalau perut lu sakit periksa, jangan-jangan otak lu bermasalah. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my god. Halo Indonesia, ketemu lagi dengan Budi Aceh dan sahabat gue. Kado istimewa gue di Oh My Gigs hari ini adalah Iwa K. Apa kabar Mas Budi? Wah, alhamdulillah. Gue flattered nih dibilang tamu istimewa, kado istimewa. Kado istimewa. Happy birthday. Thank Mas you, Budi, Kang. selalu selamat. Alhamdulillah, senang kan. Iya, sehat juga ya sama-sama. Ya kebetulan nggak sengaja nih. Emang tiap hari kita syuting hari Sabtu. Dan kebetulan Sabtu ini gue ulang tahun dan tamu gue adalah orang yang selama ini gue impikan untuk bisa ngobrol langsung. Amin, thank you. Akhirnya berhasil. Yes. Guys, Iwa K. Kang. Yes. Semua orang di tengah pandemi COVID-19 itu mengalami implikasi dengan respon yang berbeda-beda. Betul. Dan Iwa juga pastinya mengalami hal yang sama dengan respon melahirkan produk yang ada di depan gue. Iya. Ini gimana ceritanya Kang akhirnya sampai ke titik ini? Sebenarnya ini sama teman-teman ya, ada 6 orang di situ, ada Herdi, Dokter Herdi, Dokter Ika, ada Obe, ada juga. Oh, ada 2 orang dokter tadi. Ada 2 orang dokter, ya. Ada juga mixologisnya Mbak Ayu di situ dan juga saya. Nah, ini sebenarnya kita sama-sama orang yang punya filosofi seperti ini. Kalau kita jatuh tersandung kerikil, ya ngapain kita maki-maki kerikilnya? Iya. Mendingan kita cari cara buat bangun lagi dan melanjutkan perjalanan, gitu kan. Dan hidup ini terlalu singkat untuk dipakai buat mengeluh dan memaki-maki apa yang bikin kita jatuh. Ya pandemi kan bisa bikin bukan kita aja yang jatuh, satu bumi ini, seluruh warga bumi ini membuat, apalagi buat dunia hiburan. Mungkin kalau buat bisnis yang lain nih, Mas Budi, ya jatuhnya agak-agak gradual. Mungkin benar kayak seperti kuliner dan lain sebagainya, karena masih ada GoFood dan ada delivery dan semuanya. Tapi kalau industri hiburan black out, collapse, lights out semua, nggak ada panggung. Apalagi kalau kita pikir-pikir nanti setelah pandemi ini pulih, ya pasti yang akan di-treat adalah urusan primer dan sekunder. Ya. Musik ini urusan tertier. ketiga dan seterusnya gitu ya. Cuman artinya di sini buat kita ya bertepatan juga pada bulan itu juga orang pada takut ngeluarin album, Itu kita coba twist gitu loh. Ini juga meng-create produk seperti ini, seperti kebutuhan kayak ya ini cold press juice ya sebenarnya, yang bukan di blender tapi cold press juice yang pertama kali di Indonesia. Ini pertama kali karena disajikan diracik dengan kombucha. Oke, ini racikannya ada kombuchanya. Kombucha ini adalah bisa jadi makanan bakteri di dalam perut kita. Oke. Jadi bakterinya itu sendiri bakteri yang positif. Macam-macam. Ada yang bisa akhirnya meningkatkan serotonin. Dan dari sini, kenapa akhirnya kita bilang perut ini adalah otak kedua kita? Otak kedua kita, karena emang apa yang kita makan. Kalau kata Aristoteles, be the medicine, your food is your medicine. Jadikan obat itu makanan kita dan makanan kita adalah obat kita. Artinya bukan obat, artinya buat aware sama kesehatan itu adalah quotes yang paling purba di dunia kedokteran, di dunia kesehatan gitu. Yang akhirnya mungkin sekarang yang agak-agak dilupakan. Ya dengan sebenarnya bukan berarti kita nggak bisa makan sembarangan segala macam, karena gue juga penikmat kuliner abis. Dari zamannya dulu kalau manggung dari kota ke kota, yang gue tanyain ke panitia apa khasnya kota ini, udah gue mesti ke situ. Dan yang paling ekstrim yang pernah dimakan apa? Boleh ngomong di sini. Pokoknya mungkin yang belum pernah gue makan cuma teman doang. All off. Udah coba semuanya kan? Iya. Apa ya?
yang nggak semuanya juga sih. Ada juga yang akhirnya nggak tega dan nggak jadi makan gitu ya. Tapi yang kira-kira orang nggak bakal kepikiran untuk makan, pernah dicoba nggak sama Iwa? Nggak kepikiran buat dimakan, kayaknya udah kepikiran nih karena keberagaman di Indonesia ini sangat luar biasa, Mas Bud. Dari Aceh sampai Papua. Dari Aceh sampai Papua dengan budaya kulinernya sendiri, dengan budaya makannya. Apalagi kalau kita ke pasar Manado tuh, ya. Ngomong Manado, wow. Iya, itu di pasar ada satu pasar yang gue lupa, itu berbagai macam kan, berbagai macam. Jadi kalau gue paling enggak gue pengen tahu, gue pengen nyicipin, gue pengen tahu apa yang dirasakan oleh budaya sini gitu loh, apapun itu, makanan, minuman, kayak minuman khas dari daerah, kayak mulai dari ya kalau di Jawa, sepanjang Jawa ya arak berasnya disebut dengan ciu. Kalau misalnya mungkin di daerah Sumatera disebut dengan tuak gitu ya. Ada ya kalau misalnya di timur ada moke, ada sopi, ada juga kalau di Manado tadi cap tikus. Waduh, jadi macam-macam. Artinya gue cuman Iwa pas ngomong cap tikus, waduh. gue being positif aja tentang itu, karena emang sebenarnya dari leluhur kita pun udah ada kayak persyaratan buat minum seperti itu, kayak orang yang belum menghasilkan dan belum berbatas umur sekian itu masih nggak boleh gitu kan. Artinya ada juga sign rambu-rambu dari para leluhur kita untuk nggak asal minum aja apa segala macam. Biasanya kan buat lebih upacara kekerabatan, upacara orang meninggal, itu yang mesti dijaga, local wisdom itu buat gue. Gila guys, gue baru ngomong soal satu angle aja makanan, tapi Iwa tuh udah menunjukkan pengetahuannya yang sangat luas. Bukan pengetahuan, Mas Bud, diplomasi paling keren apa? Makanan. Gimana akhirnya kita bisa tahu budaya Italia itu pizza sendiri di pojok-pojok Indonesia udah ada. Dari satu pizza itu kita bisa bercerita macam-macam. Dari negara asalnya itu diplomasinya mungkin negara asalnya dan kenapa kita nggak melakukan diplomasi itu keluar dengan khasnya kita, malah bukan jangan dimatiin gitu loh. Saya terus dihidupkan dan bahkan emang di-deliver ke luar Indonesia yang emang ini loh budaya kita, itu akan menjadi diplomasi yang mengasihkan. Gue setuju banget kan. So we gonna back to the topic. Gue terlalu melenceng. Iya nggak apa-apa. Jadi emang biar hard promonya nggak terlalu terasa. Iya. Oke guys, ini nggak sekedar mau review soal produk yang digagas oleh Iwa dan kawan-kawan. Ada 6 orang mereka yang ngegagas ini. Tapi tadi gue udah coba 1 botol dan habis, dan gue ngerasa bahwa ini gue nggak sedang minum jus. Gue nggak sedang minum jus, tapi juga gue nggak sedang minum obat. Sebetulnya kalau kita konsumsi ini tuh gue sedang minum apa sebetulnya? Nah, ini sebenarnya ada prebiotik dan probiotik di sini. Prebiotik dan probiotik. Probiotik ini sendiri emang yang menjadikan dia makanan bakteri di dalam perut. Kandungannya itu tadi ada bakteri-bakteri yang positif di perut kita yang tugasnya jadi emang kayak akamsinya situlah. Akamsi kalau ada segala sesuatu yang menganehkan masuk dihajar sama mereka. Kalau gini pernah aja masuk deh. Gitu. Jadi pre dan probiotik ya. Pre dan probiotik. Nah probiotik ini segala sesuatu yang emang akhirnya mendukung ekosistemnya di garis kita di perut. Itulah mengapa akhirnya perut adalah otak kedua. Di situ ada buah bit, tapi yang ada. Sebentar Kang, ini nyambung ya. Orang bilang kalau kepala lu sakit periksa, berarti perut lu ada masalah. Atau sebaliknya kalau perut lu sakit periksa, jangan-jangan otak lu bermasalah. Kram otak. Makanya ada yang dibilang orang kalau misalnya lapar marah-marah, ya kalau kenyang bego. Dan emang sebenarnya dari sini juga nggak melulu fisik, tapi di sini juga karena emang ada teman juga yang dari ahli bedah saraf yang emang dia riset. Ahli bedah saraf ikutan memberikan Iya.
resep ya. Tentang gimana akhirnya dari sini menimbulkan aktifnya serotonin. Serotonin itu kayak hormon cinta. Kalau lagi jatuh cinta tuh serotonin keluar semua. Kita lagi happy itu serotonin keluar. Serotonin keluar semua. Kita jatuh cinta, serotonin tuh keluar. Dan serotonin ini udah pengetahuan lama, ini bukan ada-ada, itu akan menjadi salah satu antibodi kita. Immunity. Antibodi paling natural. Dan serotonin ini sendiri ini bermarkas nih, kampung-kampung ini itu 70% ada di guts, ada di perut. Oke. Nah, akhirnya ketika kita minum misalnya yang buat fokus nih ya, ini biasa gua kalau emang pengen mengerjakan sesuatu, gua minum ini Caligula. Ada bayamnya di situ, ada buah pir dan ada kombuchanya juga. Nah, itu Caligula ini emang kita biar lebih fokus. Nah, itulah kenapa ini nggak fisik aja, tapi dia merupakan suplemen buat otak kita juga. Oke. Dari perut. Fisik diperbaiki, otak juga. Jadi kayak ini tadi disebut ini suplemen, food supplement. Ini gue lebih ke body and mind booster aja. Body and mind booster. Imun booster kan? Imun booster bisa jadi, bisa dibilang, apalagi yang wildflower. Kalau yang ini, yang gue udah bukan? Ini buat after work. Dia ada gingernya, ada buah beet. Jadi ketika ini buat orang-orang yang memang ada kesulitan tidur setelah kita bekerja, kita sering banget kan capek, malah susah tidur. Ini buat insomnia. Iya, tapi bukan buat menyembuhkan sekali lagi, tapi emang kita jadi menaruh kuda-kuda supaya gejala insomnia itu nggak berlebihan. Oke. Gitu. Jadi sebutnya pencegahan kan? Pencegahan, dijadikan lifestyle. Kalau udah jadi lifestyle ini akan jadi pencegahan. Tapi ini juga ada masing-masing ini ada imun boosternya semua. Peternakan bakterinya itu di dapur kita tuh. Oke. Dari kombucha. Dapurnya di mana kan? Di Ciledug, di Ciledug. Tangerang ya. Tangsel. Oke. Aku coba nih kan. Silakan. Circadian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak. Ya. Beda sama yang tadi yang pertama gue minum. Tadi yang pertama itu, yang pertama wildflower. Oh iya, ini tadi wildflower. Ini kayak lagunya Rolling Stone. Dead flower. Sama wild horses. Gabungan dua lagu ini. Buat penggemar Rolling Stone kayaknya bisa nyobain ini deh. Ya, wildflower, wild horses dan dead flowers. Oke kan. Ini digeluti dari April 2020. Yap. Till now. Udah setahun lebih. Ya. Setahun lebih. Awalnya kita lebih ke mengedukasi dulu, nggak langsung ke produk, tapi mengedukasi dulu tentang apa sih kesehatan, apa sih anatomi tubuh. Baru Kang enak banget, asik ya? Asik. Guys, kayaknya wah mesti pesan banyak-banyak. Gimana kalau gue mau pesan buat anak-anak sama bini di rumah? Lebih ke kalau Mas Budi ntar gue kirimin. Tapi kalau buat pesan biasa ke IG-nya. IG-nya itu soma.plus. Soma plus. Nah, kayak gini nih, guys. Soma plus. Ya. Oke, Soma plus. Ini nomor teleponnya Kang ya? Ya, nomor teleponnya semuanya ada di situ. Oke, teman-teman, gue bacain aja nomor teleponnya ya biar ingat. 0812 8518 2955. Jadi silakan hubungi Soma Plus kalau minat. 0812 8518 2955. Oke, ini Ciledug kan ya? Ciledug. Workshopnya, bengkelnya. Dan Soma Plus ini sendiri gak hanya di Soma, kita juga membentuk Somatic Society. Oke. Somatic Society itu kayak misalnya dia ada orang punya distro yang emang mau ditaruh di situ, kita yang jalanin, atau emang musik juga semuanya. Tapi emang yang indie, yang underground, yang bener-bener apa ya lebih seperti itulah. Jadi kita semangat ini. Jadi targetnya ke komunitas gitu ya? Lebih semangat komunal. Oke. Lebih ke semangat komunal di sini. Keren banget. Jadi sebetulnya bisnis nomor 2, tapi bagaimana
menyebarkan lifestyle Iya. yang menyehatkan. Yang menyehatkan. Kalau emang hayalan kita dari tim ya, kita sama-sama emang childish, dan gue paling tua tapi gue childish juga. Di situ kita punya mimpi kalau kita nonton film Godfather nih. Ya. Don Corleone dulu awal jualannya tuh olive oil. Oke, benar. Olive oil, Olive oil. konsisten itu segala macam, akhirnya berkembang bisnisnya. Kita nggak ngomong tentang mobster world, nggak, bukan mafianya, tapi emang etos kerjanya di situ, dimana strategi kerjanya. Ini pun langkah pertama kita. Ini pun langkah pertama kita dari sini, dan tapi emang untuk menjadikan sehat ini lifestyle. Paling nggak kalau buat gue bukan sok sehat, gue cuma buat ngimbangin gaya hidup gue doang. Orang makan bodo amat kolesterol, mau ada sop kepala kambing gue hajar juga, gitu kan. Dan itu masih gue lakukan sampai sekarang. Tapi gue pikir ya ini paling nggak gue buat ngimbangin lah. Ada detox di sini, ada semuanya, gue seimbangin aja. Jadi makanan yang lain tetap Kang ya, dan ini tetap. Ini dikonsumsinya nih ganti-ganti nih tiap hari. Kalau gue emang sesuai kebutuhan. Tiap hari paling ya satu, dan itu pun kalau gue pribadi ya tiap hari. Ya tiap hari lebih bagus mungkin ya, tapi gue sendiri ya paling ya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Gue lagi apa ya, gue pengen ini nih, terutama kalau emang gue pengen melakukan perjalanan jauh. Kemarin sempat ada jalan ke Purwokerto, ya gue hajar yang imun booster ini, yang wildflower. Kalau pengen fokus ini ya mau kerja dan lain segala macam, Caligula. Jadi apa, ini sebenarnya bukan sekedar judul-judul ya, karena emang di sini bukan sekedar bahasa jualannya doang, tapi bukan sekedar nama. Bukan sekedar nama, ini buat itu, tapi emang kita pun emang udah doyan ini. Dan di London sendiri minuman seperti ini tuh udah mulai sebagai movement juga. Minuman agak-agak sama seperti ini. Dan kita untungnya kita membuat ini murni racikan bangsa Indonesia, anak-anak Indonesia. Yang mix anak Indonesia, bahan-bahannya dari sini. Membuat kombucha sendiri. Kombucha kan sebenarnya udah ribuan tahun di Cina ya kan ya. Udah ribuan tahun tuh budaya dari teh menghasilkan bakteri-bakteri dan ditaruh di obat-obat Cina. Nah, kita bisa dari bahan-bahan sini. Dan banyak banget sebetulnya. Banyak banget. Artinya variasi yang sekarang ini ada 5, sebetulnya bisa lebih banyak dari ini kalau dikembangin. Ya sebenarnya kita udah bikin kopi juga yang cold brew, tapi belum kita rilis. Tapi lebih kopi yang cold brew. Kenapa selalu cold? Karena kalau kita serve panas, sel-sel itu apa, bakteri-bakteri itu akan mati. Nah, jadi dia harus cold. Kopinya juga cold brew, dan sama satu mungkin yang kebutuhan buat di luar itu lebih ke scrub. buat cewek-cewek lah gitu kan ya. Tapi cowok juga kayaknya yang metropolis nggak ada masalah ya buat scrubnya. Itu emang semua serba nature, nggak ada bahan-bahan pengawet dan lain sebagainya. Oke, jadi guys, semua plus ini akhirnya gue bisa simpulin ya, tapi kalian di rumah juga bisa menyimpulkan sendiri. Kalau menurut gue ini imun booster yang bagus banget. Gue udah minum ini yang kedua dan gue ngerasa fresh. Terus terang udah 2 hari ini gue lagi agak drop gitu kondisinya, tapi setelah minum ini gue ngerasa Semoga. iya, insya Allah. Jadi karena belum pernah gue minum ini jus, tapi bukan jus. Yeah, not just another juice. Yeah, it's not merely juice. It's not merely juice. Gue ngomong sama Iwan, jadi gue mesti punya diksi yang baru juga. Ini raja diksi nih. Guys, sebentar kita akan ngobrol lagi dengan Iwan, dan tentu saja tentang karir dan kapasitas dia di industri hip hop Indonesia. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my gigs.